Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Tanganjua rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau selalu berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada sore ini yang akan memberikan tausiah kepada kita adalah Ustaz Ridwan Datuk Sati LC. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita buka pengajian kita sore ini dengan bacakan yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk memberikan tausiah. Pada Ustaz kita persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala serta bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan di antara nikmat itu adalah alhamdulillah Allah sampaikan umur kita pada hari ini tanggal 22 Ramadan. Alhamdulillah sudah 22 malam dan 22 hari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk lebih bersemangat menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita pada 7 atau 8 hari yang terakhir ini. Karena ketahuilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, inilah malam-malam dan hari-hari penentuan bagi seorang hamba. Semakin ke ujung, maka keutamaan hari dan malam bulan Ramadan semakin meningkat. Begitulah di antara hikmah yang Allah tetapkan terhadap bulan Ramadan. Semakin ke ujung, di saat manusia mulai melemah semangatnya dalam beribadah, malah ditetapkan di yang terakhir tersebut adalah waktu-waktu yang paling afdal untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. 10 hari atau 10 malam yang kedua lebih baik daripada 10 yang pertama, dan 10 yang ketiga ini lebih baik daripada 10 yang kedua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul suri tauladan kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah kaum muslimin,
yang semoga Allah senantiasa berkahi waktu dan umur kita. Kita ketahui bersama bahwasannya di 10 hari terakhir ini ada suatu malam yang dinamakan Malam Qadar, Lailatul Qadar. Yang di antara keutamaannya adalah di malam itu Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Di dalam ayat lain Allah sifati malam tersebut malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Bagaimana malam tersebut? Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lebih baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ketika seorang hamba boleh jadi tak mampu dia beribadah sampai 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun lebih. Dan ketahuilah malam ini keutamaannya lebih dari itu. Seandainya sama saja sudah luar biasa keutamaannya, maka Allah katakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kesepakatan para ulama tidak boleh diingkari dengan ada beberapa kaum muslimin yang menyimpang dalam hal ini, yang tidak mengakui hal ini, bahkan mengatakan malam Qadar itu hanya terjadi ketika Al-Quran tersebut diturunkan. Tidak kaum muslimin, bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang bersabda taharrau lailatal qadr fil ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian lebih khusus lagi, Nabi semangati kita dengan mengatakan bahwasannya malam tersebut ada di malam-malam ganjil. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian ada lagi hadis yang lebih mengkhususkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Qadar tersebut di 10 malam terakhir. Fa in dhaufa, namun jika salah seorang dari kalian itu ditimpa keletihan, fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, begitulah malam Qadar. Di dalam banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita kaum muslimin, menuntun kita, memotivasi kita untuk benar-benar sungguh-sungguh mencarinya di 10 malam yang terakhir ini, khususnya malam-malam ganjil, dan lebih khusus lagi di 7 malam yang terakhir. Mengenai penentuan pastinya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ada 40 kalam ulama atau lebih yang menyebutkan tentang hal ini. Di antara yang mengatakan adalah malam 21, 23, dan banyak juga mengatakan di malam 27 sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab. Tetapi kita lebih condong kepada pendapat Imam Ibn Hajar al-Asqalani yang mengatakan bahwasanya
setiap tahun malamnya berganti-ganti. Maka bagi kita kaum muslimin, bersungguh-sungguh kita di 10 malam yang terakhir ini mengamalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, insyaallah kita akan mendapatkannya. Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam qadar dengan penuh keimanan yang ada di dalam hatinya, wahtisaban dengan mengharap penuh perhitungan, mengharap pahala kepada Allah Jalla wa Ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan di dalamnya? Maka Nabi SAW bersabda, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Al-Afu, tuhibbul afwa, mencintai maaf, menyukai permintaan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka inilah zikir atau doa yang kita baca di 10 malam terakhir ini. Ya, berharap kita kepada Allah, kita mendapatkan malam qadar tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibarat kuda yang sedang berpacu, maka inilah lap terakhir. Kita tidak tahu kaum muslimin, apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka inilah kesempatan emas. Kita pacu kuda kita, kecepatan kita, untuk lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga memang benar kita mendapatkan yang dijanjikan, yaitu predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa dan menghiasi bulan Ramadan ini dengan banyak ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu pembahasan kita mengenai Lailatul Qadar, mengingatkan kita kembali bahwasannya tinggal 8 malam atau 7 malam lagi. Malam nanti kita sudah masuk ke malam 23, maka ya, semakin kita hendaknya memperbanyak ibadah dan semakin menundukkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang juga kita ingatkan pada kesempatan kali ini adalah masalah sedekah. Karena di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau adalah orang yang paling dermawan. Disebutkan di dalam hadis bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling dermawan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Jibril menemui Nabi alaihissalatu wassalam setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Far-Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi kita yang kita cintai bersama,
suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bagaimana beliau di bulan Ramadan? Di pedoman qudwah kita paling dermawan, terlebih di bulan Ramadan ini. Maka hendaknya kita menyisihkan senantiasa harta kita di jalan Allah, berinfak, membantu sesama, membantu orang yang lemah, orang-orang miskin di antara kita, terlebih kerabat-kerabat kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tinggal 8 hari lagi. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita lihat bagaimana keagungan sedekah di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwasanya terkumpul ibadah-ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan ini. Puasa, sedekah, salat malam. Puasa digabungkan dengan sedekah dan salat malam sama dengan jaminan surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang agung. Bahkan ibadah puasa ini pahalanya tidak terbatas kelipatannya. Disebutkan Nabi SAW dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahul hasanah. Setiap amal anak Adam maka baginya pahala kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, yaitu semisal 10 kebaikan dilipat gandakan ila sab'ati mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bih. Kecuali puasa, maka sesungguhnya ia, kata Allah, adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Bagaimana dengan sedekah? Dan sedekah telah kita ketahui keutamaannya, bahwasannya satu pahala sedekah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah, kata Allah di dalam Al-Quran, yang berinfak di jalan Allah, seperti suatu biji yang tumbuh dari biji tersebut batang yang 7 tangkai, pada 7 tangkai tersebut ada 100 biji. 700 kali lipat Allah lipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Lalu salat malam disebutkan dalam faedahnya, kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan, yakni salat malam di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketiga amalan ini, puasa, sedekah, lalu salat malam, terkumpul bulan Ramadan, yang jika semuanya dikerjakan balasannya adalah jaminan surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu terdapat ruangan-ruangan, kata Nabi. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di mana ruangan-ruangan tersebut dapat dilihat dari luarnya, dari dalamnya bisa melihat yang di luar, dari luar bisa melihat yang di dalam. A'addaha Allahu liman alana al-kalam. Allah siapkan, Allah sediakan untuk manusia yang bisa berkata baik. Lalu yang kedua, wa at'amut ta'am, dan bersedekah makanan. Lalu yang ketiga, wa tabi'us siyam, berpuasa ia. Yang keempat, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan
mereka salat dikala kebanyakan manusia tidur. Kita sampaikan ibadah ini terkumpul, ibadah puasa, ibadah sedekah, lalu ibadah salat malam terkumpul di malam bulan Ramadan kaum muslimin yang ganjarannya dijanjikan oleh Nabi alaihi salam surga di mana ada suatu tempat, ruangan-ruangan yang disiapkan untuk orang-orang ini, di mana bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Ini menunjukkan betapa indahnya tempat tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kita ingatkan kembali sekali lagi kepada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan ini tinggal hanya beberapa hari, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian masalah zakat, kita sebutkan tadi bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Maka biasanya kaum muslimin ini menunaikan zakat mal, zakat hartanya di bulan Ramadan. Iya. Ketika memang nisabnya itu telah sampai, haulnya telah sampai, atau mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi, akan tetapi dipercepat pengeluarannya di bulan Ramadan, tentu ini adalah hal yang baik. Secara umum masalah harta kaum muslimin, kita ingatkan lagi, lihat harta kita, periksa harta kita. Karena di dalam harta kita ada hak saudara-saudara kita sesama muslim yang lain yang fakir dan miskin. Zakat mal secara umum, maka iya, ketika telah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas. Lihat harta kita, 85 gram emas. Ada kita menyimpan emas ini 85 gram minimal, lebih dari itu tentu sudah mencapai, ya, sudah pastikan mencapai nisabnya, batas untuk dikeluarkan, baik itu dalam bentuk batangan emasnya tersebut atau perhiasan. Yang jelas nisabnya 85 gram, lalu haulnya, waktunya berapa? Tersimpan selama setahun. Maka diwajibkan bagi seorang muslim ini untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Bagaimana dengan ketika ia memiliki uang tunai? Nah, kalau ada di berangkas kita atau dimanapun kita simpan uang kita, tersimpan selama setahun senilai 85 gram emas tadi, berarti ada sudah jatuh kewajiban zakat kepada kita. Ibaratkan 1 gram emas ini 800 ribu. 1 gram emas 800 ribu, berarti 85 gram, yaitu 68 juta. Ada uang kita 68 juta, maka kita, dan tersimpan itu selama 1 tahun, maka telah datang kewajiban zakat kepada kita. Ini untuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, 2,5% dari harta kita jika telah sampai nisabnya. Itu perlu sangat diperhatikan, karena boleh jadi kaum muslimin, ya, ini lupa atau tidak mau peduli bahwasanya ternyata dia telah mencapai batas waktu dan batas kadar wajibnya berzakat. Ini perlu lagi kita ingatkan, terkhusus bulan Ramadan. Lebih baik tentunya kita sedekahkan atau kita tunaikan zakat di bulan Ramadan ini, berharap kita, ya, pahala yang berlipat ganda yang disediakan bagi orang-orang yang beramal saleh, terutama bersedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian kita sebutkan juga masalah zakatul fitri. Itu kita kenal dengan zakat fitrah. Ya, zakat fitri artinya zakat makanan. Nabi alaihi salatu wassalam itu mewajibkan kepada, ya, kaum muslimin seluruhnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Abdullah bin Umar. Ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hur wal dhakari wal untha was saghiri wal kabir min al muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila as-salah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, zakat makanan. Apa yang diwajibkan oleh Nabi SAW? 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Id. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, maka 3 mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan maka dia harus dengan makanan, tidak boleh dinilai atau ditakar dengan uang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, zakatul fitri, zakat makanan. Di dalam hadis memang disebutkan bahwa bentuknya adalah kurma, gandum, kismis, makanan pokok yang ada di zaman itu. Sedangkan ketika dikaji oleh para ulama fikih, jadilah dia dikeluarkan dari makanan pokok negeri tersebut. Kalau kita tentunya Indonesia, dan sekarang sebenarnya negara Arab pun sudah memakai itu, yaitu menggunakan beras. Berapa takarannya? Adalah 1 sa'. 1 sa' ini 4 mud. Mud itu adalah ukuran telapak tangan orang dewasa yang sedang. Kemudian digabungkan, ini namanya satu sa'. Ini namanya 1 mud, mohon maaf. Ini namanya satu mud. Adapun 1 sa' 4 amdad. 4 mud berarti 4 ini. Ketika ditakar lebih kurang disebutkan oleh para ulama, dia 3 kilogram beras. 3 kilogram beras. Hendaknya ini kita tunaikan. Bagaimana penunaiannya ini? Maka wajibnya waktunya adalah kapan? Ketika kita telah berada di waktu 1 Syawal, terbenam matahari di 30 atau 29 Ramadan, lalu malam itu adalah malam Idul Fitri, maka kita datang waktu wajib bagi kita untuk menunaikan. Yang lebih afdal sebelum salat Id. Ini waktu paling afdal. Tapi ada waktu keringanan atau waktu bolehnya berapa? 1 atau 2 hari sebelum salat Id, sebelum 1 Syawal, artinya tanggal 29, 30 atau 28, 29, sebagaimana diamalkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sebelum itu sebaiknya jangan kita keluarkan dulu, karena ada pendapat yang mengatakan dia dinilai sebagai sedekah biasa. Maka paling cepat 2 hari sebelum Id kita tunaikan hal ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sampaikan bahwasannya yang lebih selamat dan disepakati keselamatannya dia diterima adalah dengan beras. Adapun dengan uang, jelas ini memang benar adalah perbedaan pendapat antara ulama. Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, begitu juga Umar bin Abdul Aziz mengatakan boleh, tetapi 3 ulama mazhab mengatakan tidak sah. Kalimatnya sampai mengatakan tidak sah. Berhati-hati dalam hal ini lebih baik. Ketika ada yang mengatakan bahwasannya uang lebih bermanfaat untuk waktu sekarang ini bagi fakir miskin, apa salahnya kita selamatkan ibadah kita dengan menunaikannya dengan beras, lalu tambahlah sedikit berupa uang untuk fakir miskin tersebut. Ibadah kita selamat dan kaum muslimin pun yang fakir bisa merasakan manfaatnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, itulah beberapa hal yang perlu kita ingatkan di 8 atau 7 hari terakhir bulan Ramadan ini, terkhusus masalah Lailatul Qadar dan zakat kita. Adapun orang-orang yang mungkin belum sampai nisab dan haulnya berzakat, perbanyak bersedekah. Perbanyak bersedekah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena sedekah tutfi'ul khati'ah, akan menutup, akan menghapus kesalahan-kesalahan. Siapa yang tidak mau dosanya dihapus oleh Allah tabaraka wa taala, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sedekah
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan sedekah tentunya adalah burhanun, wassadaqatu burhanun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bukti. Bukti apa? Bukti keimanannya dengan hari akhirat. Karena ia tahu harta ia yang sebenarnya adalah harta yang ia infakkan, harta yang ia zakatkan, itulah yang ia dapatkan nanti di hari kiamat kelak. Adapun harta yang ia pergunakan, yang ia makan akan menjadi kotoran, yang ia pakai akan lapuk, yang ketika ia mati akan diwariskan kepada ahli warisnya, maka harta yang sebenarnya adalah yang disedekahkan dan dizakatkan oleh kaum muslimin tersebut. Demikian saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita yang menyampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Ustaz Ridwan Datuk Sati LC yang telah menyampaikan tausiah pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal amal kita untuk menghadap Allah nanti, dan bekal kita untuk menghidupi kehidupan yang lebih panjang di yaumil akhir nanti. Terima kasih atas perhatian saudara kaum muslimin dan para shaimin dan shaimat. Demikianlah kajian kita sore ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal bagi kita yang mendengar. Mudah-mudahan ditambah menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan kita akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.